Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih bahwa Putramu Yesus adalah mujizat bagi kami. Karena ia sendiri telah melakukan begitu banyak mujizat. Dan hidupnya adalah mujizat yang terbesar. Di mana dia menderita, wafat, disalib, dimakamkan, dan bangkit baru. Demikian juga kami bersyukur sebagai Karmelit diberikan Nabi Elia sebagai bapa kami, contoh, inspirator, teladan bagaimana mengikuti Yesus, hidup di hadirat Allah, dan bekerja segiat-giatnya bagi kemuliaan Allah, terutama tentang ketidakadilan dan nama Allah yang diduakan oleh umat Allah. Semoga kami meluruskan jalan tersebut demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Para saudara, dalam bacaan hari ini tanggal 20 Juli 2020 hari Senin, bacaan Injil menceritakan tentang satu realitas kehidupan kita. Apa? Di zaman manapun, kapanpun, manusia itu butuh sesuatu yang kelihatan. Sesuatu yang bisa diraba, bisa dilihat secara panca indera. Maka seringkali orang butuh bukti, butuh tanda. Ya, dan itu adalah sesuatu dorongan yang keluar dari hati kita. Ketika kita melihat suatu tanda tertentu, mungkin kita lebih percaya, lebih yakin. Jadi semacam itulah ketika kita berdoa, semacam kita mohon Tuhan berikan aku tanda supaya sungguh-sungguh apa yang sungguh-sungguh kumohonkan itu darimu dapat terjadi. Nah, Tuhan juga bisa memberikan tanda, memberikan tidak tanda, tetapi sebetulnya Yesus mau mengatakan kepada kita tanda itu sudah diberikan. Ya, tanda itu, tanda mujizat Tuhan, tanda itu sudah nyata gitu loh. Nah, apa yang Yesus mengatakan? Ya, Tuhan memberikan satu tanda Nabi Yunus. Ya, Anda bisa bayangkan, Anda bisa melukiskan bagaimana seorang manusia masuk dalam perut ikan. Ya, dalam perut ikan 3 hari 3 malam, lalu dimuntahkan lagi. Itu kan sesuatu tanda yang keajaiban yang tidak mungkin, hampir tidak mungkin dalam kacamata manusia. Ya. Tetapi itu simbolisme dari kenyataan yang sebetulnya tanda yang paling besar adalah Yesus sendiri. Tanda apa? Yaitu dia menderita, dia dihina, disalibkan, wafat, dan dimakamkan 3 hari. Dia berada dalam perut bumi selama 3 hari. Dan dia bangkit, dia hidup, dia mulia. Nah, saudaraku yang terkasih, apa yang sebetulnya mau dikatakan bahwa hidup kita itu adalah entah itu dalam perkataan sebagai guru ngajar, menyatakan sesuatu, melukiskan sesuatu tentang apa saja yang indah di hadapan Allah dan segala macam. Tetapi juga orang zaman ini membutuhkan suatu tindakan, suatu karya, suatu yang bisa dilihat mata, ya, yang spektakuler, katakanlah seperti itu. Nah, dua aspek itu yang sekarang ini di zaman ini orang butuh lebih daripada itu. Ya. Karena itulah di zaman positivisme ini dan relativisme ini, orang ingin melihat sesuatu yang kelihatan wah gitu, kelihatan hebat, kelihatan sensasional, ya. Tetapi itu pun sebetulnya tidak merupakan jaminan gitu loh. Tidak merupakan jaminan. Karena orang juga seandainya itu terjadi, orang tidak percaya. Maka Yesus mengatakan, lihatlah hidupku, lihatlah diriku. Ya, Yesus itu adalah personifikasi dari tanda Allah yang diberikan pada manusia. Allah sendiri yang adalah Allah memberikan tanda yang luar biasa dalam diri masuk dalam diri Bunda Maria, ya, karena Roh Kudus dikandung. Ya. Dan semua hidup Yesus itu adalah tanda mujizat yang paling besar. Yang seandainya mata kita terbuka saja pada hidup Yesus, kita baca, kita renungkan, ya, kita lihat hidup Yesus, bukan hanya kata-kata Yesus, tapi hidup Yesus, ya, pribadi Yesus. Ya, itu tanda mujizat yang paling besar, dan itu terjadi sekarang juga. Jadi ketika kita merayakan Ekaristi, entah lewat streaming atau tidak streaming, itu tanda di mana Tuhan mau memberikan hidupnya kepada kita. Roti dan anggur, itu adalah tubuh dan darah Yesus. Coba, itu kan
bukannya lambang, tetapi suatu realitas, suatu sakramen yang mengatakan bahwa Tuhan mau hadir, mau tinggal dalam hidup kita. Dia mau menjadi makanan dalam diri kita. Maka saudaraku terkasih, dalam situasi COVID ini, tanda itu sudah ada. Bukalah mata Anda, bukalah mata kita, terbuka. Lihatlah kitab suci, lihatlah pribadi Yesus. Ketika kita membaca pribadi Yesus, ya jadi bukan hanya kata-katanya, mungkin kita sulit mengerti kata-kata Yesus, tapi ketika kita membaca pribadi Yesus, nampak ya, apa yang ia lakukan, apa yang terjadi pada dirinya. Ya, dia lahir dengan cara yang luar biasa. Dia mati juga dengan cara yang luar biasa. Tapi dia hidup, dan sekarang dia hidup. Dia mengilhami para murid, dia mengilhami siapapun juga yang percaya kepadanya. Kalau kamu percaya padaku, kamu tidak akan mati, coba bayangkan. Ya. Nah, disitulah kita lihat bagaimana pola Yesus yang merendahkan diri, yang turun ke bawah. Kita jangan naik ke atas, turun ke bawah seperti Yesus. Jadi pola Yesus menjadi polaku. Yesus is everything. Yesus segala-galanya. Jadi cara Yesus menghayati iman, menghayati hidup rohaninya, turun ke bawah. Mati terhadap diri sendiri. Mati terhadap ego. Maka ketika kita mau mencari ego, kita nggak dapat apa-apa. Jadi zaman sekarang ini orang zaman ingin egoisme, narcisme. Dia ingin mendapatkan untuk dirinya sendiri. Tapi buanglah itu. Ya, singkirkan itu. Supaya kita mendapatkan apa yang sungguh-sungguh akan kita dapatkan. Pribadi Yesus sendiri. Maka saudaraku, itu yang dikehendaki Yesus. Coba lihat pribadi Yesus. Sekali lagi, lihatlah pribadi Yesus. Bacalah kitab suci. Lihatlah apa yang Yesus lakukan. Apa yang tidak Tuhan lakukan untuk kita. Sudah ia lakukan untuk kita. Segala-galanya. Apapun juga. Nah, hari ini saudaraku terkasih, di dalam Ordo Karmel kami merayakan Nabi Elia. Kami bersyukur bahwa Ordo Karmel tidak hanya dalam perjanjian lama, tapi perjanjian lama baru. Tidak hanya perjanjian baru, tapi perjanjian lama. Tokoh Nabi Elia yang sungguh adalah tokoh yang dia tidak banyak mengajar dengan kata-kata yang indah, tapi tindakan pribadinya adalah tindakan yang menunjukkan kepada orang supaya orang tidak menduakan Tuhan. Kita pun sekarang bisa menduakan Tuhan dengan kekayaan, dengan kepastian, dengan nikmatan, ya, dengan comfort zone, dengan apa yang menyenangkan. Itu menduakan Tuhan ketika itu segala-galanya. Nah, sekarang COVID ini menunjukkan kita sebetulnya siapa yang kita cari gitu loh. Siapa yang kita dambakan ketika kita tidak mendapatkan apa-apa. Kita dapat apa? Carilah ke Yesus, ya, yang adalah segala-galanya. Nabi Elia. Dan sungguh Nabi Elia ada tokoh yang sangat manusiawi, ya, artinya dia juga penuh kegembiraan, penuh keberanian, penuh kegagah perkasaan untuk menghadapi raja sendirian, menghadapi ratu yang jahat Jezebel sendirian. Coba seorang yang berhadapan dengan raja bukan gampang, yang tidak segampang yang kita kira. Melawan nabi-nabi palsu, 450 nabi palsu yang menyembah Baal buatan tangan manusia. Elia tidak gentar. Tapi ketika itu semua terjadi, dia juga takut mati karena akan diancam, dibunuh oleh Yezebel. Lebih baik aku mati saja Tuhan. Tak ada orang yang perhatikan aku. Tak ada orang yang membela aku. Aku sendirian. Perasaan lonely, perasaan kesendirian. Dan ini juga perasaan kita sendirian menghadapi COVID ini. Setiap hari, setiap saat kita hanya diam di rumah. Tidak ada kepastian, tidak ada yang sesuatu yang kita bangga, sesuatu yang kita pegang, kita lepaskan semua itu. Ya. Apa kekayaan, harta, uang, nothing, mobil, nggak ada. Jadi itu juga menjadi suatu kita seperti ditelanjangi gitu loh, seluruh diri kita. Sepertinya sesuatu yang selama ini kita banggakan, kita lepaskan begitu saja. Saudara, Nabi Elia adalah Bapa Karmel, inspirator Karmel. Mengajarkan kita hanya percaya hanya kepada Tuhan. Dan untuk sampai hanya kepada Tuhan, kita harus melepaskan segala-galanya yang bukan Tuhan. Dan itu bukanlah yang gampang dan mudah. Ya. Semoga kita semua hari ini dalam bacaan Injil hari ini juga kita diajak untuk
untuk bertobat, untuk percaya hanya kepada Tuhan. Satu-satunya Allah yang memberikan kedamaian. Dan untuk itu kita membutuhkan perjuangan, pergulatan. Seperti Elia juga. Mengalami kekeringan, mengalami kekosongan, mengalami kesepian, kesendirian. Tapi malaikat datang untuk menghibur dia. Menghibur Nabi Elia, diberikan makan. Berjalan dari Israel menuju ke Gunung Horeb, Gunung Sinai, berjalan terus dalam kesepian, kesunyian, pergulatan batin yang luar biasa. Tetapi dia bertemu dengan Tuhan. Ingat kata-kata ini. Sebesar pengorbanan kita hidup ini, sebegitu juga kita dapatkan. Kalau kita berani berkorban dalam penderitaan, dalam suka, dalam derita, dalam kekosongan, kekeringan, dan terus mencari tanpa henti, tanpa putus asa, Tuhan akan memberikan sebesar dari perjuangan pergulatan kita itu. Bukan hanya sekarang ini, tapi juga nanti. Seperti Yesus mengatakan, ya apa? Kalau kita percaya padanya, kita akan mendapatkan kehidupan abadi. Kehidupan kekal. Sekali lagi, sungguh luar biasa kehidupan kekal. Semoga kita tetap bertahan, tetap kuat dalam mengayu kehidupan yang tidak mudah ini. Never give up. Ya. Dan untuk itu kita bisa mencontoh Nabi Elia yang mencari Tuhan dan sungguh-sungguh dengan kata-kata, dengan tindakannya, ya, dengan perbuatannya seperti Yesus, ya, seperti Yesus, seperti Yesus. Anda dan saya, bukan hanya lewat mulut kita, tapi lewat tindakan kita, percaya dan yakin kepada Tuhan. Ya Yesus, bukan aku, tapi hanya dan untuk Engkau sajalah. Berbelas kasihlah padaku, ya Yesus Kristus, Engkaulah segalanya. Semoga roh kuasamu, Roh Kudus yang berkuasa mengalir dalam diri hamba-hambamu ini. Semoga semangat Yesus, pribadi Nabi Elia, pribadi Santo Yusuf, pribadi Allah Bunda Maria yang harus menjadi contoh kita dalam hidup ini. Perhatikan pribadi-pribadi ini yang tidak pernah runtuh dalam menghadapi situasi kehidupan kita yang tidak pernah pasti sekarang ini. Amin. Allah Bapa di surga, semoga kami semakin mengenal pribadi Yesus yang memberikan banyak mujizat. Bukan hanya memberikan, tapi pribadinya sendiri adalah mujizat yang paling indah, yang paling besar. Semoga mata hati kami terbuka, terlihat dalam Engkau, dalam pribadi ini. Dan kami mencintai Engkau lewat Yesus, Bunda Maria, Santo Yusuf, yang adalah pribadi yang agung dalam hidup kami. Jangan biarkan kami putus asa, berjalan terus, mempersembahkan hidup kami hanya kepadamu Tuhan Yesus. Engkaulah segala-galanya bagi kami. Semoga Tuhan memberkati, melindungi, dan menyegarkan Anda semua. Bersemangat dalam situasi apapun. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.